Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nirwana Sabrina dengan NIM 22404500020. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas dari final bimbingan konseling keluarga. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi terkait tentang pentingnya kesehatan mental bagi ibu hamil dalam keluarga. Apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental merujuk pada kondisi emosional, kesejahteraan psikologis, dan sosial seseorang. Kesehatan mental mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan juga bertindak dalam menghadapi kehidupan. Hal ini juga menentukan bagaimana individu menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan. Kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk berfungsinya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dan memungkinkan seseorang untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kesehatan mental yang baik sangat penting bagi ibu hamil karena memiliki dampak yang sangat-sangat signifikan pada kesejahteraan ibu. Nah, perkembangan janin dan juga kualitas kehidupan keluarga. Selama kehamilan, perubahan fisik dan juga emosional yang dialami ibu dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan perubahan suasana hati. Kesehatan mental yang baik membantu ibu hamil mengatasi perubahan ini dengan lebih efektif. Mengurangi risiko masalah emosional yang terjadi seperti baby blues, depresi peranatan, dan postpartum. Stres dan juga depresi yang tidak terkelola ini dengan baik dapat mempengaruhi perkembangan otak janin dan juga meningkatkan resiko kelahiran prematur serta berat badan lahir itu rendah. Selain itu, kesehatan mental yang baik mendukung kualitas tidur yang optimal, yang penting bagi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Ibu hamil yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih efektif dalam interaksi sosial, mendapatkan dukungan emosional yang diperlukan, dan membantu membuat keputusan yang baik terkait kesehatan diri dan janin, seperti menjaga pola makan yang sehat dan menghindari kebiasaan berisiko. Dengan menjaga kesehatan mental yang baik, ibu hamil tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga mempersiapkan lingkungan yang positif dan mendukung bagi kelahiran dan juga perkembangan bayinya. Teman-teman tahu nggak sih kalau baby blues merujuk pada perasaan sedih, cemas, dan juga stres yang sering dialami oleh ibu dalam beberapa hari hingga minggu pertama setelah melahirkan. Ini adalah kondisi umum yang biasanya terjadi akibat perubahan hormonal, kelelahan, dan juga penyelesaian terhadap tanggung jawab baru sebagai orang tua. Meskipun baby blues biasanya ringan dan sementara, jika tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak negatif pada ibu, bayi, dan seluruh keluarga. Berikut adalah beberapa dampak potensi dari baby blues. Yang pertama, kesejahteraan emosional ibu. Ibu mungkin mengalami perasaan sedih, cemas, mudah tersinggung, atau merasakan kelelahan. Kondisi ini bisa mengganggu kebahagiaan dan kesejahteraan emosional.
Yang kedua, kualitas tidur dan kesehatan fisik. Perasaan cemas dan stres dapat mengganggu pola tidur ibu yang sudah terganggu oleh kebutuhan bayi yang baru lahir. Kurang tidur dan kelelahan dapat memperburuk segala gejala emosional dan mempengaruhi kesehatan fisik. Yang ketiga, hubungan dengan bayi. Ibu yang mengalami baby blues mungkin merasa sulit untuk menjalani ikatan dengan bayi mereka. Ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional bayi dan ikatan ibu anak yang penting untuk pertumbuhan anak. Selanjutnya yang keempat adalah hubungan dengan pasangan dan keluarga. Perasaan stres dan juga kecemasan dapat mempengaruhi hubungan ibu dengan pasangan dan juga anggota keluarga lainnya, menimbulkan ketegangan ataupun kesalahpahaman. Selanjutnya yang kelima adalah kemampuan merawat bayi. Ibu yang merasa kelelahan atau depresi mungkin mengalami kesulitan dalam merawat bayi mereka secara efektif yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga kesejahteraan bayi. Meskipun baby blues biasanya tidak Selanjutnya, meskipun baby blues biasanya tidak memerlukan intervensi medis khusus dan sering hilang dan seiringnya akan hilang dengan sendirinya, dalam beberapa minggu ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampaknya. Yang pertama, mencari dukungan seperti berbicara dengan pasangan, keluarga, teman, ataupun kelompok dukungan yang dapat membantu ibu merasa lebih didengar dan juga didukung. Yang kedua, istirahat yang cukup. Mengatur waktu untuk istirahat dan tidur ketika bayi tidur dapat membantu mengurangi kelelahan seorang ibu. Selanjutnya adalah perawatan diri. Seorang ibu hendaknya meluangkan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan seperti berjalan-jalan, mandi air hangat, atau meditasi dapat membantu mengurangi stres ibu. Yang selanjutnya adalah menghindari isolasi. Tetap terhubung dengan orang lain dan tidak ragu untuk meminta bantuan ketika diperlukan. Baik, itulah tadi penjelasan saya terkait tentang edukasi pentingnya kesehatan mental bagi ibu hamil dalam keluarga. Kita patutnya mengetahui apa yang dibilang baby blues dan juga dampak-dampak yang akan dihadapi oleh ibu hamil, dan juga bagaimana cara kita menangani hal tersebut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.